Udah kapok-kapoknya punya suami sama anak, segitu udah aku curangin. Sengaja aku tuker Marjan jadi sunlight, tetep aja tapi diminum-minum juga. Loh, syukurin loh. Bandel sih jadi orang. Segitu udah diisi sunlight, masih aja diembat. Ngebusah kan akhirnya. Makannya jangan mokel mulu, ngapa sih Pak? Kona? Masih sepi ya ternyata di kampung ini. Enggak, kalau agak kesana ramai sebenarnya, udah banyak rumah. Ini kebetulan rumahnya dekat sawah aja. Oh, iya. Mau lanjut jalan apa gimana? Capek nggak usah jauh-jauh. Atau duduk aja di sana yuk, noh, di bawah pohon. Ayo deh. Ayo. Ngomong-ngomong, apa yang bikin kamu pengen tinggal di sini? Lagi nggak mau di kampung aja sih. Pengen suasana baru. Oh, maaf nih kepo. Kata si Babe lagi ada masalah ya di kampung. Emangnya dia cerita? Ya, cerita sih dikit. Dia cerita apa aja emang? Ya, katanya sih kamu nggak jadi nikah ya sama calon suami kamu. Si Mamang nyeritainnya sampai segitunya. Nggak apa-apa lagi, santai aja. Tapi emang beneran ya begitu? Iya, harusnya minggu ini acaranya. Hah? Minggu ini? Iya, malah surat undangnya udah disebar. Surat undangnya udah disebar? Iya. Loh, kok bisa? Terus gimana dong itu? Nggak tahu saya juga. Makanya saya malu banget sama keluarga, saudara-saudara, teman-teman saya. Makanya saya lebih memilih pergi daripada nanggung makhluk sendirian. Brengsek juga ya tuh cowok. Iya, mungkin bukan jodohnya kali. Ya, tapi nggak bisa gitu dong. Itu udah keterlaluan. Ya mau gimana lagi? Saya kan cewek, nggak bisa nuntut apa-apa. Tapi kok bisa sih? Alasannya apa dia ngebatalin pernikahannya? Orang tuanya sih. Orang tuanya berubah pikiran setelah dia tahu kalau saya itu jauh derajatnya sama dia. Karena bisa dibilang dia turunan orang punya, sedangkan saya jauh banget deh. Oh gitu. Emang pacar kamu nggak bilang dari awal? Enggak, kata dia sih nggak usah. Ya udah saya nurut aja. Hah, ada-ada aja ya. Tapi tenang, nggak usah berkecil hati. Masih banyak cowok di luaran sana. Tenang aja. Iya. BTW, kok bisa tinggal sama paman saya? Tadinya gimana? Wah, panjang ceritanya. Panjang banget pokoknya. Parah si Jalil. Mentang-mentang anak angkatnya jadi ketua RT, seenaknya dia ngumpetin cewek asing di rumah. Udah berapa lama ini mereka tinggal satu rumah? Kecolongan nih warga. Waduh, ini sih nggak bisa dibiarin. Apa nggak takut digerebek warga, Teh? Si Topan kan bukan anak kandung lu. Si Dewi juga bukan anak lu, cuma ponakan. Ya, justru ini gua bingung kan. Gua mau lapor siapa ini? Kan RT-nya si Topan. Ya, seenggaknya lu izin dulu sama warga atau enggak sama sesepuh di sini. Sesepuh ya. Siapa sesepuh di sini? Gua. Alah, ya terus? Ya lu lapor gua. Ya ini kan udah. Ini mah bukan lapor lu curhat. Ya udah deh, gua sekalian lapor ini. Bayar enggak sih kalau mau aman? Lu duit mulu otak lu. Heran gua. Ya ini kan tanggung jawabnya gede, Teh. Enggak tepat laporan sama lu gua. Atau enggak gini aja, sama Pak Haji aja. Dia kan tokoh agama di sini. Iya kali ya. Tapi kalau nggak diizinin gimana kan? Kasihan ponakan gua. Mau tinggal di mana dia? Ya berarti si Topannya yang suruh keluar dari rumah lu. Itu kan rumah dia kan. Gua yang numpang sama dia. Ya udah berarti lu sama ponakan lu yang pergi dari rumah. Ntar gua tinggal di mana? Mau lu nampung gua sama ponakan gua? Enggak ada. Kerjaan lu cuma ngabisin nasi gua doang di sini. Enggak ada bantu-bantunya lu di rumah gua. Ya terus gimana tuh kan? Ada aja lu masalah hidup lu lagian. Demi Allah Pak Haji, saya lihat sendiri. Mereka lagi duduk berduaan di bawah pohon. Apalagi kalau bukan pacaran. Iya juga Pak Haji. Ngapain kalau baru kenal udah seakrab itu? Jangan-jangan udah lama lagi tinggal di situ. Nah itu. Gimana tuh Pak Haji? Gimana sih si Jalil? Nggak mau bebel jadi orang. Seenggaknya ngasih tahu warga lah. Iyalah, jangan mentang-mentang anaknya RT dong. Nah itu justru. Ya udah, nanti malam kita ke rumahnya aja langsung. Iya Pak Haji. Ya udah, gue balik dulu ya kan. Iya Teh. Anterin gue ya ntar malam ke rumah si Haji. Gue nggak berani sendirian. Nggak bisa gue ngomongnya. Lu kayak anak kecil aja lu kudu dianterin mulu. Ya udah ya ntar gue anterin. Ya udah ya. Iya. Ya udah yuk pulang dulu. Kita siapin buat buka puasa. Iya, ayo. Itu si Mamang mau buka di mana ya?
Jam segini belum pulang juga? Bentar lagi juga nyampe dia mah. Pan! Wi! No, itu dia dia yang tuh. pulang. Tumben Beh, maghrib amat pulangnya. Iya, gua mampir dulu tadi ke rumah si Rungkat. Oh, pantes. Gua lagi bingung ini, Pan. Makanya gua curhat tadi sama dia. Bingung kenapa Beh? Ini si Dewi kan tinggal di sini. Gua bingung ini harus gimana ngomongnya. Nah kan, apa kata Topan juga? Walaupun kita nggak ngapa-ngapain di sini, tetap aja nggak enak dilihatnya Beh. Makanya ini gua lagi pikirin. Terus rencananya gimana Beh? Gua sih mau ngomong dulu sama Pak Haji ntar malam nih sama si Rungkat. Suara ajan lu bagus tadi, Yot. Jangan ngeledek. Dosa lu. Siapa yang ledek? Gua kan lagi muji, Rungkat. Suara ajan lu bagus. Bener. Iya bener, Yot. Bagus suara lu. Iya sih, gue juga ngerasa. Ngerasa apa? Ya, ngerasa kalau suara ajan gue tuh emang bagus. Beda dari yang lain. Nah, ya emang bener. Iya bener, Yot. Waktu Agustus tahun lalu kan gue juara 1 lomba ajan. Masa lu pada lupa sih? Iya bener, Yot. Iya juga ya. Tapi kan pesertanya cuma 2 orang, Yot. Lu sama bapak lu waktu itu. Bapak lu yang juara 2. Kok nak? Udah. Lagian jurinya juga Pak RT. Udah klop itu mah. Udah nak. Ya udah, beresin Dewi. Pan, habis itu gua mau ke rumah Pak Haji ya. Lu jaga rumah di sini berdua. Topan ikut jangan Beh ke rumah Pak Haji. Gimana ya? Gua dulu aja kali ya sama si Rungkat. Nanti kalau misalnya Pak Haji perlu sama lu, baru gua panggil. Kenapa emang? Padahal langsung aja Beh. Gua takutnya lu salah ngomong lagi repot ntar, Pan. Oh, ya udah deh. Udah sono bukannya berangkat? Ntar lah, ngabisin rokok dulu sebatang ini. Tanggung. Suara motor, Pan? Ya. Iya Beh. Siapa ya Beh? Waduh, nggak tahu gua. Jangan-jangan Pak Haji lagi. Waduh. Jadi gitu, Lil. Mau bagaimanapun, di kampung kita ini kan masih fanatik. Nggak kayak di kota. Punten ini mah. Si Topan kan bukan siapa-siapa di rumah ini. Si Dewi juga cuma ponakan lu. Apa kata orang nanti, Lil? Kecuali mereka berdua umurnya jauh. Paham ya, Lil? Iya paham Pak Haji. Tapi kan kita juga punya batasan Pak Haji. Nggak mungkin si Topan sama si Dewi ngelakuin yang aneh-aneh di rumah ini. Iya, tapi itu kan kata Pak Jalil. Kita kan udah tahu Pak ke depannya bakal gimana. Gimana kalau si Topan sama si Dewi berjinah di rumah ini? Astagfirullahaladzim. Maksud lu apa Sup? Nuduh gua Ya begitu? bukan nuduh, kan antisipasi. Udah. Tenang dulu, tenang ya. Kita omongin baik-baik. Kita kesini bukan mau menghakimi, tapi Ya, meluruskan. tapi anak buah Pak Hajinya tuh mulutnya nggak bisa dijaga Sup, emang. Tolong, Sup. Jangan Ya memperkeruh. Pak Haji, namanya juga berpendapat. Semua orang kan Ya berhak tapi nggak berpendapat. gitu cara ngomong bro. Udah. Biar saya luruskan. Diam dulu semua ya. Iya, Iya Pak Haji. Gini aja, Lil. Topan, lu kan ketua RT di sini. Harusnya lu lebih tahu tugas lu di sini memecahkan masalah yang ada di dalam lingkungan warga. Bukan malah lu yang bikin masalah. Iya Pak Haji. Gua nggak bisa apa-apa. Gua bukan siapa-siapa di sini. Tapi setidaknya gua mengingatkan. Demi kepentingan bersama. Demi lu juga. Sekarang lu maunya gimana, Lil? Biar lu enak, warga juga enak. Saya juga bingung Pak Haji. Barangkali Pak Haji punya solusi terbaik buat saya. Juga buat mereka berdua ini. Terus saya juga bingung. Saya kan numpang di rumah ini. Kalau aja saya punya uang, saya suruh ponakan saya ngontrak yang nggak jauh dari sini. Gini Lil. Gua ada solusi. Mungkin ini berat buat lu bertiga, tapi nggak ada pilihan lain. Pertama, salah satu dari lu harus ada yang keluar dari rumah ini. Entah itu ponakan lu si Dewi atau si Topan. Kedua, nikahin mereka berdua, Lil.